Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari dari Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam. Yang pertama, apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah untuk memperbarui perekonomian masyarakat ke kondisi yang lebih baik. Atau juga didefinisikan kebijakan fiskal itu suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan negara pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum pada APBN. Sedangkan dalam Islam, kebijakan fiskal itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kemudian yang kedua ada tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama itu menciptakan kesetaraan ekonomi dan demokrasi. Kemudian yang kedua, menghilangkan pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Kemudian yang ketiga, berkomitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Kemudian ada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah kebijakan dari kaum muslim. Kebijakan dari kaum muslim ini ada 7. Yang pertama ada zakat, asyar, wakaf, amwal, nawaib, humus, dan kohorat. Kemudian yang kedua ada kebijakan dari kaum non-muslim, itu ada 3. Yang pertama jizyah, yang kedua ada foroj, yang ketiga ada asyar. Kemudian yang terakhir ada kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran pendapatan negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian ada ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kemudian yang kedua ada sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Kemudian yang ketiga ada perhitungan zakat, itu didasarkan pada hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang yang dipunyai. Kemudian ada kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara yang biasanya otoritas moneter itu dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kalau di Indonesia, otoritas moneter itu dipegang oleh Bank Indonesia. Kemudian ada kebijakan moneter dalam teori konvensional. Yang pertama itu ada kebijakan pasar terbuka. Ada kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Kemudian yang kedua ada penentuan cadangan wajib minimum. Penentuan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank yang biasanya disebut minimum legal ratio. Kemudian yang ketiga ada penentuan discount rate. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum dan komersial. Sebagai sumber dana yang terakhir, bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. Discount rate yang bank sentral kenakan terhadap jaminan bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut.
Jika keinginan meminjam dari bank sentral, maka ketika diskon rate relatif rendah terhadap tingkat suku bunga, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral. Kemudian yang keempat ada moral suasion. Moral suasion atau kebijakan. Bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan bujukan kepada moral bank. Kemudian ada kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam yang pertama adalah reserve ratio. Reserve ratio adalah suatu presentasi tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Dan yang kedua ada moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada di keadaan depresi. Kemudian yang ketiga ada lending ratio. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending. Lending ratio dalam hal ini itu berarti pinjaman kebaikan. Kemudian yang keempat ada refinance ratio. Refinance ratio adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat. Dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak dapat didorong untuk memberikan pinjaman. Kemudian yang kelima ada profit sharing ratio atau bagi keuntungan yang harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Kemudian yang terakhir ada Islamic Sukuk. Islamic Sukuk adalah obligasi pemerintah yang dimana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Kemudian ada kebijakan moneter syariah di Indonesia. Yang pertama ada giro wajib minimum. Bank syariah diwajibkan untuk memelihara sejumlah dana yang dalam berbentuk giro di Bank Indonesia, yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Kemudian yang kedua ada sertifikat investasi mudharabah atau sertifikat IMA. Sertifikat IMA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah untuk mengatasi kelebihan atau kekurangan likuiditas jangka pendek di antara bank-bank syariah. Kemudian yang terakhir ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. SWBI adalah bukti penitipan dari dana wadiah berjangka pendek yang disediakan oleh Bank Indonesia dari bank syariah atau unit usaha syariah yang kelebihan likuiditas. Penitipan dana wadiah ini dapat berjangka antara 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.